Ya, kan memang konsep kita di hari awal kan memang sebenarnya kalau orang yang mencerna baik-baik podcastnya itu ada hikmahnya, Pak. Jadi bukan semata-mata kita cuma baca berita atau cerita dari teman-teman pendengar gitu, kutipan-kutipan misterinya mereka gitu. Karena kan nggak semua orang mau juga diceritakan pengalaman-pengalaman kayak gitu, Pak. Cuman kan saat mereka menceritakan ke kita coba untuk merasakan kayak apa sih kejadiannya gitu ya kan, terus kayak apa sih ngatasinnya gitu ya kan. Lebih ke arah bagaimana kita memanage diri kita lagi untuk bisa berpikir positif kalau kita ngadepin yang kayak gitu. Makanya kalau hanya nonton di awal kan mungkin di awal hanya ceritanya doang, tapi kalau udah yang ke ending ke arah mungkin dibalik kita ngobrol juga pasti ada beberapa petikan-petikan hikmah juga buat teman-teman yang dengar sih biasanya gitu, Pak. Iya, jadi biasakan dengar sampai habis, jangan ngambil inti-intinya aja lah ya kan. Pesan juga nih buat orang-orang nih. Nah itu jadi kalau emang ini buat teman-teman pendengar ya, kalau punya cerita boleh kita share. Nanti kita juga di sini nggak semata-mata cuman bacakan ceritanya doang gitu, ngangkat sebuah misterinya doang, tapi kita juga coba bagaimana eh, merasakan apa yang kalian rasakan waktu itu gitu loh. Jadi kita nge-flashback kejadian kalian juga. Jadi sebelum kita bacakan biasanya sih saya itu baca dulu sendiri, jadi ngerasain dulu sendiri, oh kayak apa sih kejadiannya gitu ya. Betul. Oh kayak gini gitu. Kayak mana tahu dari di balik itu semua ada saran-saran yang terlontar spontanitas dari saya atau dari Bapak Irfan ini ya kan, kita nggak tahu ya. Karena semua ya semoga aja kan, kita masih dalam tagline-nya juga masih semoga Semoga deh. ada hikmahnya ya Pak ya. Karena semua cerita itu pasti ada pembelajaran yang kita petik biasanya gitu. Dan kalau Bapak mendalami ceritanya dulu, kalau kayak aku kan nggak mau ngebaca ceritanya dulu. Jadi aku mau istilahnya mau denger ceritanya yang dibacakan. Jadi pas sudah kita tag sekarang langsung berasa nih kagetnya. Ya kan? Oh duh begini ceritanya. Jadi kayak gitu, Pak. Berasa kejadiannya instan ya gitu. Iya, Enggak kemarin gitu jadi yang ceritanya. Jadi pendengar kita ini bisa, aku menjadi para pendengarnya lagi Jawa Podcast juga lah istilahnya ya kan. Bedanya aku juga ikut record gitu. Iya. Sama sih Pak. Meskipun saya juga record, saya juga dengerin kok apa semua cerita-cerita yang udah kita buat gitu ya kan. Mana tahu ada selip-selip bahasa-bahasa yang tidak mengenakan juga ya. Saya pastinya kan pasti kita coba ralat lagi gitu ya kan. Kita perbaiki lagi karena semua butuh proses perjalanan itu loh yang kita nikmatin saat ini, proses perjalanan. Jadi bagi teman-teman yang punya cerita ya kan, mau kita ceritain di sini boleh, mau cerita sendiri yuk kita collab bareng gitu ya kan. Kita samperin. Kita yang samperin kok, tenang aman aja. Yang penting kemarin bilang apa Pak? Nggak di mana, nggak di Samarinda gitu. Di Samarinda jauh gitu. Gitu kan. Kalau masih Balikpapan aman lah ya. Aman. Kilo-kilo jauh Pak? Nggak apa-apa. Nggak apa-apa juga. Jangan kilo 50 tapi. Oh iya jangan dulu kilo 50 ya. Oke, sudah terlalu panjang kita cerita di depan ini ya. Udah masuk malam Jumat lagi nih ya kan. Aduh, balik lagi di Lagi Jauh Podcast. Semoga ada hikmahnya. Ya buat teman-teman gitu ya kan. Iya. Jadi kita juga mencari hikmah dari teman-teman yang udah cerita di sini gitu ya kan. Apa sih yang dipetik dari semua cerita-cerita yang masuk ke redaksinya Lagi Jauh Podcast gitu ya kan. Betul. Dan kita juga setiap harinya nyaring juga kalaupun ada cerita-cerita masuk gitu, atau ada teman-teman yang mau collab langsung. Ada sih beberapa Pak dari informasi teman-teman tuh banyak yang mau collab juga, pengen menceritakan langsung, mungkin pengen
pengen juga ngerasain kayak apa sih rasanya main di podcast gitu ya. Oh. Sama kayak kita lagi di radio gitu ya kan. Orangnya nggak kelihatan, suaranya doang gitu Iya, ya. kayak dulu kan, ya apa sih rasanya kita di studionya orang radio ini Ah ya iya kan? benar, Iya. itu pasti penasaran gitu ya kan. Nah, Karena dulu radio juga punya Pak tema misteri gini, dulu ada beberapa radio di Balikpapan menayangkan Pak. oh iya ada ya. Dan itu biasanya rata-rata tentang seputaran kota kita sendiri Pak. Jadi kota kita ini sebenarnya juga banyak bisnisnya Pak. Iya sebenarnya banyak, cuman kita masih belum berani. Belum berani. Yang pertama belum berani, yang kedua Ah. kita harus cari narsumnya agak ribet gitu ya. Dalam Iya. artian nggak tahu nyari narasumbernya kemana gitu. Tapi kita udah berani, bukan nggak berani dengan sosoknya atau apa, kita nggak berani salah persepsi aja. Ya kan? Iya, salah menceritakan juga kita nggak berani gitu ya Betul. kan. Takut dikoreksi gitu ya kan. Karena rata-rata mistisnya Balikpapan udah menjadi sebuah kayak model apa ya namanya? Cerita rakyat. Betul. Iya kan. Dari beberapa tempat-tempat di Balikpapan juga udah kayak contoh-contohnya aja yang suster ngesot gitu ya. Iya. Ada nomor teleponnya dulu tuh. Oh, iya, dulu. Semua sekolah ada nomor teleponnya gitu ya kan. Oh iya aku dulu berapa ya, lupa aku ya. Ya itu bisa ditelepon, katanya ntar ada yang ngangkat Iya, nanti gitu ya kan. diangkat. Waduh. Tapi saya jujur Pak, pernah mau nyoba, nggak berani Pak. Dulu zamannya telepon koin gitu. Tahu nomor dulu, lupa angkanya berapa, kalau nggak salah kembar-kembar. Waktu saya mau masukin, kepalang takut duluan, jadi saya tutup, koinnya habis Pak. Rugi di koin jadinya Pak. Aku bingung. Oh mungkin karena dia mangkalnya di halte situ ya, ada tempat Iya. teleponnya ya. Jadi kalau ada yang nelpon diangkatnya mungkin ya kan. Itu Pintar kayak, juga dia. kayak telepon rumah dong berarti Pak. Dia aku takut gitu nelpon, takut kematikan, takut telepon balik, Pak. Oh iya. Kira PHP gitu ya kan? Iya. Ya nggak, kini dapat kiriman lagi nih Pak. Ceritanya kemarin saya udah baca, itu teman saya juga. Teman bapak lagi nih. Teman saya lagi, alhamdulillah dapat. Iya banyak sekali. Teman saya mana ini? Nah itu dia Pak. Teman saya alhamdulillah banyak ngirimin cerita-cerita misteri yang mungkin karena dulunya juga kenal sama saya juga yang suka misteri-misteri kayak gitu Pak. Jadi mungkin mau aja gitu ya kan berbagi cerita misteri. Nah ini katanya ini waktu ini ceritanya waktu dia lagi hamil anak kedua. Nah, orangnya sudah berkeluarga berarti ini Pak. Tinggalnya di Samarinda. Nah tinggalnya di Samarinda Pak. Iya. Kenapa nggak telepon aja gitu? Nah ya itu. Kan? Kemarin waktu saya coba DM-an itu masih di Samarinda. Ada rumah di Balikpapan, tapi masih belum main ke Balikpapan. Kalau ke Balikpapan mungkin bisa lah mungkin kalau nanti ke Balikpapan langsung kita kolek. Oh iya, itu mbaknya itu. Kejadiannya waktu saya lagi di kamar mau tidurin anak pertama saya, dan sementara suamiku waktu kejadian tersebut lagi main game di ruang sebelah kamar kami sampai larut malam. Sambil nidurkan anak pertama saya, asik nih lagi main game di kamar gitu, di tempat tidur. Tiba-tiba seketika suasana kamar itu berubah, jadi rasa nggak seperti biasanya yang di kamar gitu, nggak enak. Cuma ya beranggapan masih biasa aja, karena kan udah kamar-kamar sendiri juga. Mungkin hanya perpindahan suasana gitu ya kan. Bapak batuk mulu Pak. Iya. Tapi jangan dikira corona ya. Terus nggak lama kemudian tiba-tiba kok bulu kuduk ini merinding seketika. Pas saya berbalik, terus sambil ngelihat langit-langit kamar gitu, tiba-tiba ada sosok perempuan melayang menggunakan baju warna merah. Waduh, kuntilanak merah itu Pak. Mungkin saya kurang paham gitu, masih kuntilanak merah atau bukan. Lanjut. Sontak tubuh saya tiba-tiba nggak bisa bergerak. Lidah pun serasa terkunci, mau teriak nggak bisa, nafas pun udah nyaris sampai ke ujung tenggorokan. Rasa nggak bisa berbuat apa-apa lagi. Yang bisa saya lakukan waktu itu cuma pejamin mata sambil baca ayat-ayat yang saya bisa. Setelah
beberapa menit, saya coba buka lagi mata saya, sosok tersebut pun mulai menghilang dari pandangan. Perlahan anggota tubuh mulai dapat digerakin. Seketika itu juga saya coba paksakan untuk bangun, meskipun lidah ini masih belum bisa bersuara, Pak. Dan alhasil saat tangan saya sudah bisa saya gerakkan, saya coba ngetuk dinding kamar sebelah, dinding kamar saya, yang kebetulan jadi satu ruangan di mana suami saya lagi main game. Saya coba ketuk dan alhamdulillah terdengar tukan tersebut ke suami saya, dan langsung masuk ke kamar, datangin saya dan melihat saya itu lemas seperti mau pingsan. Kemudian dia tanya, ada apa? Kenapa? Sambil senggal di tenggorokan, saya coba jelaskan bahwasannya tadi ada sosok perempuan melayang di langit-langit kamar kita. Setelah mendengarkan kejadian tersebut, si suami tidak banyak komentar. Dia mengakhiri main game di sebelah dan menemani istrinya tidur hingga keesokan paginya. Tidak terlalu banyak yang terjadi di kamar, masih sama seperti biasa. Hanya saja memang sedikit ada perubahan hawa di kamar, itu yang kami rasakan. Demikian cerita ini Kak. Terima kasih udah dibawain di podcastnya. Terima kasih juga ya Mbak. Terima kasih Mbak sudah Fitri membagi ya. ceritanya. Ya itu Tidur kamar sendiri, Pak. di kamar sendiri Masih bisa ngerasakan hawa yang tak enak. dan melihat ada yang melayang pakai baju merah. Tuh juga, Pak. Iya. Gimana ya rasanya ya? Apakah hal seperti itu masih bisa dianggap halusinasi? Nah, kalau dibilang halusinasi, nggak tahu ya. Karena posisinya saya yakin orang ini masih sadar. Bukan Iya. saya yakin orang ini masih sadar ya. Kalau dari ceritanya dia itu masih ngegame, otomatis masih sadar dong. Mata masih melek dong. Kecuali yang apa? Yang tidur itu sleep apa? Sleep paralysis. Kalau sleep paralysis ibarat kata kita udah tidur, tapi kita ngerasakan badan kita seperti ketindihan. Dan ini dia masih sadar. Dan ini masih sadar. Belum tidur. Seketika terpaku saat melihat wujud yang ditampakkan waktu itu di kamar tidurnya dia. Ya ada perbedaan sih Pak. Iya. Nggak sama gitu loh. Kalau kita kepaku seperti itu, saya juga udah pernah ngerasain Pak. Jadi melihat sosok gaib yang benar-benar bisa kita tangkap dengan mata kepala kita sendiri itu bisa membuat kita itu terpaku Pak sebenarnya. Iya benar. Karena kita nggak bisa ngapa-ngapain, kita cuma bisa kaget. Yang pertama, yang kedua, naluri kita itu udah nafas itu udah deg-degan gitu ya. Udah sampai ke tenggorokan dan kita mau teriak A aja dalam hati udah teriak nih. Tapi nggak keluar suaranya. Iya, sama kejadiannya kayak gini. Iya. Tapi yang seremnya sih ini keluarnya di kamar sendiri. Nah, itu juga Pak. Mungkin nggak tahu ya. Percaya nggak percaya kalau orang hamil kan katanya banyak yang ini ya, banyak yang apa ya namanya? Dia hamil untuk anak kedua ya. Hamil untuk anak kedua. Bukan untuk Bapak, ini hamil yang kedua Bapak. Hamil anak kedua dong. Jadi pas hamil, kalau memang sih banyak teman-teman juga bilang kan mitos-mitosnya kalau untuk orang hamil itu kan pasti banyak yang ngedeketin gitu, orang gaib gitu ya kan. Senang dengan jabang bayi atau gimana gitu. Tapi kita percaya nggak percaya ya Pak ya, dalam artian yang kayak gitu kan di alamnya mereka tahu, di alam kita nggak tahu gitu ya kan. Karena kita nggak ngeliat secara langsung gitu. Jadi berkesannya tiba-tiba baring, lihat ke langit-langit terus ada yang terbang gitu. Waduh. Iya. Ini
kupu-kupu malam. Bukan Bapak, kalau kupu-kupu malam gak segede orang Oh, Bapak. iya, iya. Mana Oh, iya namanya. pakai baju merah Pak, Iya, gitu ya Pak. kan. Jadi insting kalau kita bilang sih semacam kuntilanak merah. Heeh. Tapi entah perwujudannya benar seperti itu atau enggak kan nggak tahu ya. Karena itu dari narasumber kita. Rada bahasanya yang udah berbaju warna merah ya pasti mindset kita udah Kuntilanak diarahkan ke merah sana pasti ya. kuntilanak merah. Ah, mungkin kan pocong baju warna merah Iya, gitu ya nggak kan. tahu. Berarti kain kapannya berdarah-darah Pak. Itu Iya. lebih serem lagi Pak. Heeh. Kalau yang kayak gitu Atau lu kelunturan pas nyuci ya kan, kita nggak tahu. bisa jadi, bisa jadi. Cuman Bisa ya memang jadi. memang sedikit sedikit serem kejadiannya. Nggak apa ya, kalau mungkin teman-teman pendengar juga, saya yakin kalau teman-teman pendengar yang benar-benar pernah ngelihat secara tidak sengaja, Betul. saya yakin pasti kejadiannya sama Simba ini. Pasti kaget, terpaku, mau melakukan apa-apa itu nggak bisa, seakan-akan udah terbatas, lumpuh sementara. Ya itu yang tadi saya bilang di episode sebelumnya, sleep paralysis itu Pak. Nah kondisi dimana kita tidur nggak bisa ngapa-ngapain, berasa seperti ketindihan. Cuman tergantung lagi dari orangnya, kalau dia masih kuat nahan diri, kayak takutnya kayak teman saya kemarin Pak, yang di episode kedua, yang ketemu kuntilanak di kamar mandi. Ah iya. Oh iya itu sampai kemasukan gitu ya. Dia sampai Nah, kemasukan. itu juga yang itu kembali bagaimana ya, itu kita kembali ke diri kita lagi, kuat nggak kuatnya gitu kan. Kadang ada orang bilang tuh lemah bulu atau apalah itu ya kan bahasanya, cepet banget bisa kesurupan. Nah untungnya si Mbak ini nggak yang kayak gitu. Iya. Khawatir kalau yang kayak gitu kan tiba-tiba masuk gitu, sementara suami masih di kamar sebelah asik main game gitu. Kalau main gamenya pakai headset udah alamat nggak denger gitu ya Iya. kan. Itu yang Untungnya agak masih bahaya gitu. Kasihan si Mbak sama si ini yang di dalam perut nantinya. mungkin bosan juga bagi para lelaki juga. Waduh. Bisa jadi pesan juga buat para Jangan lelaki gitu terlalu ya kan. fokus main game ya kan. Istri lagi hamil gitu ya lebih baik ditemenin gitu ya kan, Iya. dijagain, dibacakan doa gitu ya kan, Dilus- supaya tidurnya dilus nyenyak. perutnya. Iya itu lebih baik Pak, benar itu lebih baik. Iya kan. Karena percaya nggak percaya kekuatan doa itu ada Pak. Iya Nah betul. itu apalagi doa dari si bapak gitu ya kan. Wih, insya Allah manjur Pak, aman istri, aman terjaga gitu Iya, ya kan. iya. Nah, itu dia. Jadi buat teman-teman kalau udah punya kejadian kayak gitu, saya mau tanya gitu ya kan, apa sih yang dibaca? Nah itu salah-salah baca doa makan. Iya. Gitu. Tapi enggak apa-apa, saya mau tahu kalau Anda udah baca doa makan apa yang terjadi. langsung gitu ya kan, pada saat kita ketemu gitu makhluk set, Allah mubarik lana Allah mubarik lana fi tanah, comot kepalanya kayak Iya, bapau gitu ya kan, iya. comot tangannya kayak Sama tuh dia berubah jadi makanan. sangar Pak, manusianya yang sangar berarti Pak. Iya. Pas Covid kemarin ada kerja kan, ketemu hantu bacain aja, Bos. berubah jadi makanan ya kan, jadi Nyata, sembako ya jadi kan. sembako Pak, dijamin itu. Ada lagi. Ini mulai ada nih. Santai Pak, karena memang banyak kejadian-kejadian aneh yang kita nggak percaya gitu ya. Kejadian-kejadian kayak gitu yang apa ya namanya, di luar nalar lah kalau Iya. dibilangnya kan. Ada perempuan bisa terbang gitu, di luar nalar, itu asli di luar nalar. Karena nggak semua orang bisa merasakan apa yang orang lain rasakan seperti Mbak ini Betul. gitu ya kan, atau teman-teman sebagian yang mungkinnya dibilang indigo, atau mungkin dibilang yang bukan indigo tapi bisa merasakan kehadiran makhluk-makhluk tersebut di sekitarnya. Itu juga kayak gitu juga, itu jarang banget yang mau bisa langsung sharing gitu loh. Itu apa ya, kita sharing di sini bukan dalam artian kita mengangkat sebuah hal yang tidak bisa kita buktikan secara ilmiah. Iya. Tapi bagaimana kita pola lagi untuk menanggapinya yang secara logika, bagaimana supaya memanage diri kita lebih siap seketika kita ketemu dengan yang kayak gitu. Itu. Dan juga biasanya kalau ada juga yang biasanya nggak pernah tahu seperti itu, ketika kena sialnya dia tiba-tiba bisa melihat seperti itu, biasanya tiba-tiba berapa hari kemudian bakal selalu bisa seperti itu Pak. Yang pertama auto sakit dulu Pak. Iya pasti. Setelah auto sakit
dia matanya udah mulai hawas dengan yang kayak gituan biasanya. Jadi kayak model indera yang tertutup terselubung dengan ini gitu ya kan, bisa kebuka sendirinya kalau ibarat kata udah tertempel di badannya. Itu yang agak sedikit ini Pak, sedikit juga harusnya jangan sampai itu terjadi. Kalau makanya kalau orang kan bilang kalau tiba-tiba kita bisa ngeliat dari awal yang nggak bisa tuh justru lebih bahaya Pak ya. Iya. Justru mereka mengikut sama kita. Iya, gitu ya. itu nempel biasanya. Nempel sama tempelan sudah jadi. Lebih Dan baik. itu harus dibuang. Ruqyah Pak ya. Ruqyah boleh gitu, banyak metode-metodenya untuk buang gitu ya kan. Ke tempat guru-guru gitu ya kan, yang ibarat kata punya keahlian lebih, kemampuan lebih untuk bisa melihat apa sih yang ikut di badan kita. Itu ada kok beberapa guru-guru yang bisa seperti itu. Iya. Mungkin kalau teman-teman punya cerita yang sama atau hal yang sama mungkin bisa share ke kita di komen ya kan. Ya benar. Siapa tahu gimana perasaan kalian saat kena seperti itu, atau kalian juga punya cerita hampir sama tapi agak beda sedikit. Waduh. Sama tapi beda dikit, bingung Pak saya Pak. Kalau beda aja Pak, jangan disama-samain Pak. Sedikit lebih beda lebih baik Pak daripada sedikit lebih baik Pak. Iya sudah, oke lah berarti. Ntar linknya ditaruh di deskripsi ya Pak. Jadi kita kalau mau via WhatsApp juga boleh, via direct messenger juga boleh, boleh via di komen YouTube juga boleh. Ya, gitu. kalau yang dari luar kota boleh mau cerita, nanti kita via telepon aja Pak ya. Boleh, by telepon WhatsApp gitu, nanti kita coba untuk tayangkan kalau memang misteri-misterinya ya apa ya namanya lagi ini ya, lagi hits gitu ya kan, misterinya kita bisa tayangkan. Tapi jujur Pak, ini ada yang ngehits nih, coba nanti Bapak browsing di Explore Gunung atau di salah satu kanal YouTube, nanti saya coba WhatsApp kanal YouTube-nya. Jadi ini kejadian waktu itu lagi ngehits di dunia pendakian Pak. Apa itu Pak? Jadi sempat dinyatakan hilang, tapi ternyata orang tersebut ketemu dengan pendaki lain di tanggal yang sama. Setelahnya ditemukannya meninggal Pak. Oh, aku kayak pernah dengar itu Pak. Ya, itu kisahnya di salah satu gunung di Indonesia namanya Gunung Lawu. Itu lagi hits itu karena ada yang upload di YouTube bahwasannya dia ketemu dengan pendaki tersebut. Tapi yang jadi pertanyaan ke saya pribadi gitu, kenapa ngelihat hal yang sudah tidak lazim, kenapa tidak ditolong? Itu sih yang saya ini. Sampai berujung kematian Pak. Nah itu lagi ini sih, saya tadi ada beberapa ngeliat pagi ini di beberapa akun sosial media gunung itu lagi ngebahas itu. Nanti coba deh kita coba react di kejadian tersebut ya. Sama juga lagi banyak juga yang cerita gini Pak, yang hari itu sempat driver ojol atau driver taksi online ya kan, jemput penumpang minta diantarkan alamatnya jauh ya kan, sudah sampai rumahnya disuruh tunggu, alasan uang yang ada dalam rumah ditunggu hilang. Iya, ditunggu berapa menit, berapa jam enggak muncul. Kayaknya saya juga pernah dengar itu Pak. Boleh nanti kita coba kulik lagi ya kejadian tersebut. Kayaknya kejadian itu tidak menimpa ojol sebelumnya Pak, di masih zamannya ojek biasa gitu, ojek pengkolan gitu. Ada juga Pak kejadiannya kayak gitu. Iya. Katanya juga dulu pernah ada kejadiannya di Balikpapan, katanya pada saat dia dibayar, kalau nggak salah satu kuburan yang diantarkan itu di dekat sini Pak, di daerah Tangki 1 Pak. Waduh. Saat dia diberikan uang tersebut di awal dipegang itu masih duit, nggak berapa lama kemudian dia pulang kembali jadi uang ini Pak, dari daun nangka Pak. Waduh. Tuh, itu ada juga dulu pernah saya dengar, tapi saya samar-samar ceritanya gitu loh. Kalau yang sekarang guys kan didatengin rumahnya, keluar orang tuanya, bilang jadi cari anak itu, orang tuanya bilang maafin anak saya Pak, anak saya sudah meninggal di tahun kemarin. Itu kan hal-hal yang aduh,
Ya biasanya itu dibilang penasaran nggak juga ya, kalau meninggalnya baik nggak mungkin penasaran, nggak mungkin muncul gitu ya. Nantilah coba kita ke depannya kita ria kayak gitu biar nggak numpuk ceritanya dengan yang sekarang. Kita gali informasinya dulu. Benar, Bang. kita coba gali informasi Biar dulu. kita nggak salah persepsi saat menceritakan, takutnya kita salah-salah ya kan. Iya, jadi satu lagi nih buat teman-teman yang mungkin ada ide juga buat kita ngembangin di podcast ini, tayangannya nggak jauh misteri atau apa, boleh deh di share di komen YouTube kita ya kan, maunya kita ngobrolin apa selain dari podcast misteri ini gitu ya kan, tentang apa mungkin tentang bisa jadi tentang percintaan gitu yang curcol gitu ya kan, curcol mana tahu bisa kita bisa menanggapi gitu ya kan. Iya, motivasi sedikit-sedikit ya kan. Iya, siapa tahu ya kan, kalau memang ini nanti kita buatkan polling, kalau memang oke, kita coba deh. Kita coba untuk 1-2 episode gitu ya kan, biar kita panggil pakar kan ya Pak? Biar berwarna Pak, kita panggil pakar lah pastinya, pakar dalam segalanya ya kan. Selain pakar sarjana alam gaib, kita juga ada kita pakar punya pakar-pakar yang lain lah. Iya. Tenang. Kita serba ada. Yang alam gaib nanti kita tayangkan ya untuk pakar kita yang satu ini, yang selalu berdebat dengan saya gitu ya kan, dengan dunia-dunia yang seperti itu. Ya, kembali lagi di Lagi Jauh Podcast. Semoga ada hikmahnya. Semoga ada hikmahnya untuk cerita hari ini. Terima kasih buat mbaknya ya, Mbak Fitri udah ngirimin cerita yang sedikit apa ya, buat saya juga itu sedikit horor ya, dalam kamar sendiri kayak gitu. Membuat kita tidak bisa berpikir jadi nanti masuk kamar mikir-mikir, oh ini ada apa nih yang terbang, gitu kan. Berbalik ternyata guling. Dilihat benar-benar pocong ternyata. Wah, kan dah lucu kayak kejadian yang pertama ya kan. Iya benar. Itu yang berbahaya. Kejadiannya Mbak Rita Iya, Mbak Rita itu juga begitu. Kejadiannya ngeliatnya pocong, yang ini ngeliat kuntilanak. Besok-besok apa lagi yang dilihat nih? Waduh, bahaya. Oke deh. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.